Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan atau tatbik dari maf'ul fih, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan atau keterangan waktu dan tempat dalam beberapa kalimat. Maf'ul fih ini memberikan informasi tentang kapan atau di mana suatu tindakan dilakukan. Langsung saja, mari kita masuk pada contoh kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang pertama yaitu Ra'aitu al-kitaba wara'a al-muallimi. Aku melihat buku di belakang guru. Ra'aitu yakni fi'lun madi mabniyun ala sukuni littisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Wata domirun barizun mutasilun lil mutakallim mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ra'aitu di sini menjadi kata kerja bentuk lampau yang berakhir dengan harokat sukun karena dihubungkan dengan dhamir rafa atau kata ganti subjek yang bergerak. Ta adalah dhamir yang melekat pada kata untuk menunjukkan pelaku aku, berbentuk dhamir yang tersambung dan berfungsi sebagai subjek. Al-kitaba yakni maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Al-kitaba yaitu objek langsung yang berharokat fathah karena kata benda tunggal. Wara'a al-muallimi yakni dorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wal muallimi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wara'a al-muallimi yakni keterangan tempat dengan harokat fathah, sedangkan al-muallimi adalah kata benda yang menunjukkan milik dan berharokat kasroh sebagai tanda jar. Nah, di sini kita bisa melihat kata ra'aitu yang berarti aku melihat. Kata ini adalah kata kerja bentuk lampau. Huruf ta menunjukkan bahwa subjeknya adalah aku. Kemudian al-kitabah menjadi objek dari kata kerja ini. Selanjutnya, al-muallimi wara'a adalah keterangan tempat yang menunjukkan posisi buku yaitu di belakang guru. Jadi, pada kalimat ini maf'ul fihnya yaitu wara'a yang berarti keterangan tempat yang menunjukkan posisi buku yaitu di belakang. Contoh kalimat yang kedua adalah Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Allah yakni mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu li'annahu isim mufrad. Allah di sini menjadi subjek yang berharokat dhammah karena kata benda tunggal. A'lamu khobaru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu li'annahu isim mufrad ghairu munsharif. A'lamu menjadi predikat dari subjek yang berharokat dhammah karena kata tunggal yang tidak berubah. Haitsu dzaraf zaman mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbi. Haitsu menjadi keterangan waktu dengan harokat dhammah pada posisi nasab atau objek. Yaj'alu fi'lu mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu li'annahu fi'lu sahih al-akhir wa fa'iluhu dhamiru mustatiru taqdiruhu huwa. Yaj'alu menjadi kata kerja bentuk mudhari' sekarang atau masa depan dengan harokat dhammah karena tidak ada yang membuatnya mansub atau majzum dan subjeknya adalah dhamir tersembunyi dia. Risalatuhu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad wa dhamiruhu mudhaf ilaih mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri. Risalatuhu menjadi objek dengan harokat fathah sebagai tanda nasab atau objek langsung dan dhamir hu menunjukkan kepemilikan artinya risalahnya. Nah, kalimat ini dimulai dengan Allah sebagai subjek dan a'lamu sebagai predikatnya yang berarti lebih tahu. Haitsu adalah keterangan waktu yang berarti di mana.
yaj'alu menunjukkan subjek tersirat dia dan risalatuhu sebagai objek kalimat yang tambahan dhamirhu yang menunjukkan kepemilikan yaitu risalahnya. Jadi maf'ul fih di kalimat ini yaitu haitsu sebagai keterangan waktu yang berarti di mana. Contoh kalimat yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu yakni mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismu mufrad. Al-jannatu di sini sebagai subjek dengan harokat dhammah karena kata benda tunggal. Tahta yakni darfu makanin khobarun wa huwa mansubun bi fi'li mahdufi wajuban takdiruhu tastakirun. Tahta di sini menjadi keterangan tempat sebagai predikat yang berkedudukan nasab dengan kata kerja tersembunyi yang artinya berada. Aqdamil ummahat yakni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Aqdamil ummahat menjadi kata benda yang menunjukkan kepemilikan dan berharokat kasrah. Nah, pada kalimat ini al-jannatu berfungsi sebagai subjek dan tahta sebagai keterangan tempat yang menunjukkan letak surga yaitu di bawah. Aqdamil ummahat adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan dan menggambarkan posisi surga. Kalimat ini mengandung makna bahwa berbakti kepada ibu sangat penting dalam Islam. Jadi, maf'ul fih pada kalimat ini yaitu tahta sebagai keterangan tempat yang menunjukkan letak surga. Contoh kalimat yang keempat yaitu sirtu yaumas sabti. Aku berjalan pada hari Sabtu. Sirtu fi'lun madi mabniun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'i mutaharrikin watta domirun barizun mutasilun lil mutakallim mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Sirtu di sini menjadi kata kerja bentuk lampau yang berakhir dengan harokat sukun karena dihubungkan dengan dhamir rafa atau kata ganti subjek yang bergerak dan tak sebagai dhamir untuk subjek aku. Yauma as-sabti Dorfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muta'alliqun bil fi'li sirtu wa sabti mudhafun ilaih. Yauma as-sabti di sini menjadi keterangan waktu dengan harokat fathah yang merujuk pada hari Sabtu, sedangkan as-sabti adalah kata yang menunjukkan kepemilikan dari hari itu. Nah, pada kalimat ini, sirtu berarti aku berjalan dengan tak sebagai dhamir subjek aku. Yauma as-sabti adalah keterangan waktu, menunjukkan kapan tindakan berjalan ini terjadi, yaitu pada hari Sabtu. As-sabti berperan sebagai kata yang menunjukkan kepemilikan dari hari tersebut. Nah, jadi maf'ul fih pada kalimat ini yaitu yauma as-sabti, yaitu keterangan waktu, yang berarti hari Sabtu. Contoh kalimat yang terakhir yaitu sirtu lahdotan. Aku berjalan sejenak. Sirtu yakni fi'lun madi mabniun ala sukuni litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin watta dhamirun barizun mutasilun lil mutakallim mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Sirtu di sini menjadi kata kerja bentuk lampau yang berakhir dengan harokat sukun karena dihubungkan dengan dhamir rafa yang bergerak dan tak sebagai dhamir yang menunjukkan subjek aku. Lahdotan maf'ulun fih dorfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muta'alliqun bil fi'li sirtu. Lahdotan di sini menjadi keterangan waktu dengan harokat fathah yang menunjukkan durasi singkat dari tindakan berjalan. Pada kalimat ini, sirtu berarti aku berjalan dan lahdotan menjadi keterangan waktu yang menunjukkan durasi singkat tindakan tersebut. Kalimat ini berarti aku berjalan sejenak yang menggambarkan berjalan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi
maf'ul fi pada kalimat ini yaitu lahdoh atau sebentar yang menunjukkan durasi singkat tindakan tersebut. Nah, dari beberapa contoh di atas, kita bisa melihat bagaimana maf'ul fi memberikan informasi penting tentang waktu atau tempat suatu tindakan terjadi. Dengan memahami penggunaan maf'ul fi ini, kita dapat lebih tepat dalam menyampaikan detail tentang kapan atau di mana suatu peristiwa berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.